Di bawah perintah dan pengawasan Atatürk, warga sipil, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak, turut dibunuh, sekalipun mereka tidak melawan. Ya, selamat datang guys di channel Peraya Takara. Selama masa kekuasaannya, kesetaraan gender, militer yang kuat, serta keefektivitasan aparatur pemerintahan sangat diperjuangkan oleh Atatürk. Tentunya, pencapaian-pencapaian ini telah membuktikan bahwa Mustafa Kemal Pasha benar-benar layak untuk mendapatkan gelar Atatürk, Bapa Bangsa Turki. Namun, Atatürk memiliki sisi gelap. Dari awal mengambil kekuasaan pada tahun 1923 hingga meninggalnya pada tahun 1938, Atatürk turut melakukan berbagai manuver politik licik dan otoriter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sisi negatif Atatürk tersebut. Maka oleh karena itu, jangan lupa ditonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. Mustafa Kemal Pasha tidak dapat memerdekakan Turki sendirian. Akan tetapi, dia harus memiliki bantuan yang cukup kuat untuk menghadapi negara Yunani, Inggris, Prancis, dan rekan-rekannya yang telah menempati sebagian besar wilayah Turki Utsmani akibat peperangan dunia pertama dan kesepakatan perjanjian Sevres. Dia melakukan diplomasi sampai akhirnya mendapatkan bantuan dari 3 pihak, yaitu Uni Soviet, Muslim India, dan sesama perwira militer. Hal ini cukup mengejutkan karena ketiga pihak yang membantu Mustafa Kemal ini tentu bertentangan dengan ideologi yang dianutnya yang mengidamkan sekularisme. Pertama, Mustafa Kemal mempresentasikan dirinya kepada Uni Soviet bahwa dirinya seorang sosialis yang dapat diandalkan untuk melawan imperialisme barat. Sehingga dari diplomasi ini, dia mendapatkan bantuan finansial dan persenjataan. Kedua, Mustafa Kemal mempresentasikan kepada rekan-rekan perwira militernya akan menerapkan pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Ketiga, Mustafa Kemal mempresentasikan dirinya kepada Muslim India sebagai penyelamat Sultan dan Kekaisaran Ottoman. Dari sini, kaum muslim di India dan seluruh dunia menyumbangkan 100.000 keping emas kepada Mustafa Kemal di tahun 1922. Mustafa Kemal mengatakan demi menyelamatkan Turki, kekhalifahan dan kesultanan harus dibagi menjadi 2 institusi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya perjanjian Sevres yang ditandatangani secara unilateral oleh Sultan Mehmed ke-6. Namun, tetap menyediakan kursi khalifah bagi si mantan sultan. Ketika dia mencapai kekuasaannya sebagai presiden pertama Turki pada tahun 1923, ada banyak janji yang harus dia tepati. Uni Soviet sangat mengharapkan bahwa negara Republik Turki akan menjadi negara yang pro-Soviet yang berlandaskan sosialisme. Di saat yang sama, kaum muslim di India dan seluruh muslim di dunia mendambakan khalifah untuk tetap dipertahankan meskipun tanpa kekaisaran Ottoman. Lebih pentingnya lagi, rekan-rekan seperjuangan Mustafa Kemal berharap akan pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Namun, satu persatu dari janji tersebut diingkari oleh Mustafa Kemal. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal merasa bahwa dukungan dari Uni Soviet dan Muslim India bahkan seluruh dunia sudah tidak lagi dibutuhkan. Bahkan menjadi potensi akan intervensi asing bagi politik nasional Turki. Pada 3 Maret 1924, dia membubarkan kekhalifahan Ottoman. Protes dari India, Pakistan, Afghanistan, dan Mesir merebak karena merasa dikhianati. Pada tahun 1928 pun, pemimpin dari Partai Komunis Turki, Mustafa Sufi, bersama rekan-rekannya dibunuh secara keji dan pelakunya tidak diadili. Dan harapan rekan seperjuangannya akan perubahan yang demokratis pun hambar ketika Mustafa Kemal malah menunjukkan karakternya. Kecewa akan otoritarianisme Atatürk,
4 orang yang bernama Kazim Kerebekir, Ali Fuad Cebesoy, Repet Bele, dan Rauf Orbay membentuk partai oposisi di tahun 1924 yang bernama Progressive Republican Party. Hanya dalam kurun 1 tahun saja, partai yang didirikan ini telah mendapatkan popularitas yang sangat signifikan. Saking populernya partai oposisi ini di kalangan masyarakat, partai yang didirikan oleh Atatürk merasa terancam, bahkan mencari segala cara untuk menekan pengaruh pendatang baru ini. Atatürk merasa mendapatkan kesempatan besar pada tahun 1925. Pada tahun ini ada kejadian yang mengerikan, teman-teman. Apa sih kejadiannya? Di bagian timur Turki ada pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi yang mendesak hak-hak beragama dan budaya bangsa Turki, serta menginginkan kembali pendirian khilafah. Pemberontakan ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, sehingga memberlakukan peraturan Restoration of Order Law. Di bawah peraturan ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja dalam menjaga stabilitas negara. Pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi di bawah pimpinan Sheikh Said pun diberangus. Sheikh Said bersama pengikutnya dihukum mati secara gantung. Sayangnya, hukum ini dijadikan dalih oleh pemerintah untuk membubarkan partai oposisi yang bernama Progressive Republican Party. Bukan hanya itu saja, kebebasan pers pun juga tidak luput dari represi pemerintah. Berbagai koran yang kritis bagi pemerintahan seperti Patan pun dibredel. Pemberontakan yang dilakukan suku Kurdi pun digunakan sebagai alat untuk mempercepat proses sekularisasi pemerintahan. Lalu, sekularisasi itu apa sih? Sekularisasi yaitu konsep ataupun ideologi yang menyatakan bahwa harus adanya pemisahan antara institusi negara dan agama. Tesis dari ideologi ini mengarah pada keyakinan bahwa masyarakat yang sedang berkembang harus diarahkan ke arah modernisasi dan rasionalisasi, sampai akhirnya agama harus kehilangan segala aspek kekuasaannya, baik itu di kehidupan sosial maupun di pemerintahan. Jadi sekarang udah tahu kan guys, apa makna dari sekularisasi? Baik, saya akan melanjutkan kisahnya. Di tahun 1928, agama Islam yang selama berabad-abad menjadi agama resmi dihilangkan dari konstitusi negara. Dengan demikian, hukum dan pengadilan syariah digantikan oleh hukum sipil pidana komersial ala Swiss, Prancis, dan Jerman. Bahkan, sekolah-sekolah keagamaan pun turut dirombak dan digantikan dengan kurikulum sekuler. Proses sekularisasi yang dilakukan oleh Atatürk ini semakin nampak ketika bangunan yang sangat bersejarah yaitu Masjid Hagia Sophia diubah menjadi museum. Pusat ibu kota dan peradaban Islam di Istanbul akhirnya berpindah ke Ankara. Bahkan azan dan iqamah pun diubah menjadi bahasa Turki, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini. Pada tahun 1930 ada kejadian yang lebih parah lagi guys, yaitu terjadinya demonstrasi di wilayah Menemen, Provinsi Izmir. Ada seorang perwira yang bernama Mustafa Fehmi Kubilay tengah mencoba menenangkan sebuah protes yang dilakukan oleh muslim konservatif yang menentang sekularisasi Turki. Mustafa Fehmi Kubilay yang tidak membawa persenjataan pada waktu itu digiring oleh massa, bahkan dia diarak, ditembak, dan dipenggal di hadapan seluruh demonstran. Peristiwa ini mulai meneror seluruh negeri dan secara cepat dijadikan alat propaganda oleh pemerintahan. Jika ada yang mengkritik, maka dipastikan ia tidak akan selamat. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat melawan dominasi Atatürk. Pada tahun 1937, lagi-lagi kendala pemberontakan dilakukan di Provinsi Dersim. Kali ini Atatürk merespon dengan cara yang lebih brutal. Di bawah perintah dan pengawasan Atatürk,
warga sipil termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak turut dibunuh sekalipun mereka tidak melawan. Sebagian dari mereka dibunuh secara keji, seperti dibakar hidup-hidup, dihujani bom dari angkatan udara, bahkan senjata kimia turut digunakan untuk menumpas warga sipil yang hendak memberontak. Sebagian juga dari mereka yang selamat segera ditangkap dan kemudian diasingkan. Pada akhirnya, dari kejadian konflik ini diperkirakan antara 11.000 sampai 40.000 orang kehilangan nyawa. Demikianlah video tentang pembahasan dosa-dosa dan sisi gelap sang diktator yang penuh kontroversi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Jangan lupa teman-teman untuk tulis di kolom komentar apabila mendapatkan dan menemukan sumber referensi untuk menambah wawasan tentang seputar kehidupan Mustafa Kemal Atatürk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan tentang pembahasan sosok Atatürk ini. Tapi yang lebih penting, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Prayatakara ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like, share, and comment. See you.